hasil dari pertemuan kemarin ya, kemarin sampai malam. Jadi teman-teman yang masih bertahan sekitar ada jam 11 malam itu kegiatan baru selesai. Ada juga yang masih lanjut ya, bahkan yang nginep-nginep juga ya. Jadi saya sampaikan ini sedikit, saya ada repean ya, ini repean saya kemarin ya. Yang pertama, auto gajian ya. Kemarin ini kenapa kok bikin acara seperti kemarin, karena banyak tudingan-tudingan dari medsos, baik Facebook, baik berita ya, berita di itu seperti Surya dan sebagainya itu ya. Nah itu intinya yang membuat kita resah, kita sebagai anggota dari auto gajian merasa resah ya, apalagi sebagai jajaran manajemen kita semua merasa resah semuanya yang jelas ya. Karena apa? Maka dari itu sampai kemarin terakhir ada selebaran yang menunjukkan bahwa OJK mengeluarkan surat yang didasari di MUI dari Kota Tulungagung bahwa menyatakan auto gajian ini bisnis investasi bodong, bisnis investasi yang haram, kan gitu ya. Nah ini yang bikin kita sudah nggak tahan lagi, yang akhirnya alhamdulillah kemarin teman-teman diundang jam 10 pagi sampai jam 4 sore undangannya. Tapi kenyataannya alhamdulillah kemarin teman-teman dari pihak manajemen jam 10 datang ke kantor OJK Kediri ya, jadi langsung ke kantor OJK Kediri. Yang dimaksud kedatangan tim manajemen berserta lawyernya dari auto gaji itu, yang pertama ingin menindaklanjuti, yang jelas itu secara tertulis kemarin ya, menyatakan duduk masalah bahwa pemberitahuan dan medsos itu untuk diklarifikasi. Dan yang kedua, di sini kita akan menyampaikan juga media-media mana yang menyampaikan bahwa pemberitaan itu yang tidak benar ya. Jadi ini seperti itu ya. Jadi kembali lagi teman-teman, kita saat ini kembali ke dasar dulu pemahamannya dari auto gaji ya. Jadi auto gajian Real Sultan ini nanti ke depan kita webnya gantinya Real Sultan semua ya. Jadi bukan auto gaji tapi auto gaji Real Sultan. Sekali lagi Real Sultan ya. Nah ini dasarnya yang pertama adalah kita sebagai komunitas. Sekali lagi kita bukan perusahaan teman-teman ya. Ini sebagai komunitas atau plafon yang mempertemukan antara pemberi modal dan penerima modal. Nah ini teman-teman harus paham dulu ya. Jadi sekali lagi auto gajian ini adalah komunitas yang mempertemukan antara pemberi modal dan penerima modal ya. Dengan apa? Dengan dasarnya adalah bergotong royong, saling membantu. Nah, dengan dasar yang utama sifatnya adalah ikhlas. Sekali lagi sifatnya adalah ikhlas ya. Nah, jadi itu yang menjadi dasar dari pemahaman dari auto gajian. Jadi teman-teman saat ini kalau misalkan ada yang bilang oh auto gajian ini investasi, bukan. Ya, sekali lagi auto gajian bukan sebuah investasi ya. Jadi tudingan-tudingan yang kemarin disampaikan di OJK itu ternyata sudah salah. Ya, sekali lagi kita di sini didasarkan sebagai plafon yang mempertemukan antara pemberi modal dan penerima modal. Ya, jadi dasarnya keikhlasan dan gotong royong. Ya, jadi dipahami itu dulu. Nah, ketika datang ke OJK, ya, itu ada beberapa hasil yang telah disampaikan untuk menguatkan kita dalam menebarkan manfaat, ya, kepada semua masyarakat. Bahwa yang pertama ketika didatangi OJK kemarin ya, sudah kita klarifikasi dari dasar hukumnya, dari dasar yang sudah ada ya, ternyata memang auto gajian bukan sebuah perusahaan yang menjanjikan investasi ya, bukan investasi bodong. Berarti kalau ada yang memberitakan investasi bodong berarti bukan auto gajian kita, karena auto gajian kita ini bukan investasi, melainkan adalah komunitas yang mempertemukan antara pemberi modal dan penerima modal ya. Jadi itu. Terus yang kedua kalinya ketika kita sampai di OJK, ketika kita menyampaikan dari pihak manajemen auto gaji, apa sih yang harus kita lakukan Pak Bu ketika kita saat ini disampaikan mungkin kurang pas ya. Ternyata sebagai dasarnya itu semuanya di auto gajian ternyata semua sudah lengkap.
Karena kita di sini memiliki izin legalitasnya berupa yayasan. Ya, tahu yayasan ya. Jadi kita bukan perusahaan, tapi yayasan. Nah, cuma ya dari OJK sendiri ini hanya menyarankan, tidak ada izin lagi. Artinya tidak ada izin. Karena apa? Kita dengan cara logika kita aja, ketika kita mau nyumbang, misalkan saya mau nyumbang Pak Kunarno gitu ya, mau tak sumbang Pak 500.000 gitu ya, apakah saya harus laporan dulu dengan OJK ya? Jadi nggak perlu yang namanya sumbangan itu tidak perlu lapor sampai ke OJK ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang perlu ditekankan di auto gajian ini, ternyata Bapak Ibu, itu kita harus memiliki hak cipta. Nih, jadi nanti yang memperkuat kita di auto gajian ini adalah hak cipta. Jadi ini yang masih kita urus, hak cipta. Jadi seperti orang bikin lagu gitu ya, itu kan nggak harus ke OJK kan ya, bikin lagu masa ke OJK gitu ya. Nah, itu harus memiliki hak cipta. Jadi nanti ke depannya auto gaji ini hanya punya dua izin. Yang pertama, izin sebagai yayasan yang memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita nanti mendapatkan hak cipta, di mana nggak bisa ditiru. Makanya ada yang sedikit niru tuh saat ini, KW-KW-nya auto gajian kan udah banyak ya. Nah, ada yang dengan modal 450, 750 ya. Tapi alhamdulillah 2 bulan tumbang semua. Ya, karena tidak ada asasnya. Ya, semuanya hanya mencari keuntungan semata saja. Tapi kalau di auto gajian ini benar-benar luar biasa ya. Jadi kita wajib bangga teman-teman ya. Nah, terus itu sedikit informasi yang kemarin disampaikan. Jadi nggak perlu khawatir lagi masalah perizinan, karena kita tidak ada yang dasari bahwa auto gajian ini sebuah investasi bodong, penipuan dan sebagainya. Tidak terbukti sama sekali. Ya, tidak terbukti sama sekali ya. Jadi saat ini yang kita lakukan kemarin, kita kumpul di OJK juga sama lawyer-lawyer itu, saatnya kita bangkit bersama, kita bangun bersama, di mana ada yang memberitakan kita negatif, ya, kita kumpulkan bukti-bukti itu. Ya, saatnya kita menyerang balik, ya. Coba ini kalau sudah bisa nyerang balik kan lumayan kan, nanti bisa perdata sama pidana. Ya, perdata kita minta 1 miliar, 2 miliar kan nggak apa-apa, pencemaran nama baik kan. Nah, nanti hasilnya dimasukkan ke bos dimasukkan ke virtual lagi, wah. Jadi banyak nanti yang kemudahan ya. Jadi kalau misalkan di luar sana, di medsos, ada di kabar media ataupun dimanapun, silakan teman-teman kumpulkan buktinya ya. Saat ini sudah ada lawyer-lawyer yang 2 lawyer ya di auto gajian yang siap mendampingi kita semuanya. Jadi semuanya kita didampingi oleh hukum. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, itu hasilnya ya tadi saya sampaikan. Sekali lagi yang baru hadir. Ya, yang pertama tadi ya, dipastikan OJK tidak ada laporan lagi nanti ke depannya ya. Jadi tidak ada laporan-laporan negatif lagi. Sudah diklarifikasi bahwa kita benar-benar bukan investasi ya. Sekali lagi kita bukan investasi, tapi di sini adalah bisnis komunitas yang bertemukan antara pemberi modal dan penerima modal dengan dasar gotong royong, sifatnya sukarela atau ikhlas ya. Kalau kita sudah ngomong ikhlas Bapak Ibu ya, di media manapun dasar hukum ikhlas, insya Allah lah tidak ada yang mempertanyakan lagi, mempermasalahkan lagi. Jadi itu informasinya yang kemarin mengenai dari OJK. Nah, terus yang selanjutnya kemarin ada pesan dari dari owner kita, Gus Nur kita. Karena kita saat ini sudah nyampe di komunitas kita, sudah legalitasnya is okay ya. Sudah dasar-dasarnya sudah diperkuat, ya saatnya kita saat ini mengembangkan sayap kita. Ya, kita bareng-bareng bergotong royong untuk lebih semuanya bisa mendayung. Ya, jangan sampai teman-teman, saya Mas punya 10 akun, saya 100 akun Mas, ya. Tapi hanya jadi penumpang. Ya, ini enggak yang kita inginkan. Ya, jadi kita semua di sini membahu semuanya bareng-bareng. Yang punya 1 akun, 2 akun, 10 akun, ya kita harus mendayung semuanya.
Jangan sampai dalam satu kapal, yaitu kapalnya auto gajian, di sini ada penumpang, ada yang pendayung. Ya, yang ada di sini pengennya jadi penumpang semua. Waduh. Wah, ini yang susah nantinya ya. Jadi harapan dari Gus Nur, teman-teman semuanya nanti bisa mendayung bersama. Biar apa? Kita gotong royong finishnya bisa bersama-sama ya. Pengen finish semua kan? Pastinya ya. Jadi pengen finish semuanya. Nah, jadi itu kedepannya ini nanti di auto gaji ya. Insya Allah kalau teman-teman yang sudah merasakan, Mas, aku sudah merasa pasif gitu ya, saya pasif aja lah, saya nggak bisa cari orang gitu ya. Nah, nanti di auto gajian ini sudah ada tambahan lagi sebagai cara yang tepat ya. Jadi supaya semuanya itu tetap artinya mendayung semua ya. Salah satu ini saya gambarkan dulu, nanti nggak tahu nanti ya kedepannya seperti apa. Contoh misalkan saat ini kita dari silver menuju gold ya, kita tidak menyumbang sama sekali ke virtual, betul ya. Jadi dari silver ke gold butuh tiket 500 ditambah sumbangannya 2 juta, betul ya. Ya, terus selanjutnya kalau kita misalkan dari gold ke platinum ya, kita dapat bantuan 8 juta. Terus kita keluarkan juga 8 juta. Kita bantu yang di atas 6 juta, bantu yang di bawah 1,6, tiketnya 400. Setelah itu nanti mungkin ada syarat tambahan bagi yang tidak merekrut. Mas, ciri-cirinya tidak merekrut gimana? Jadi lihat tuh ya, di menu komunitas, community, ada nggak di bawahnya? Kalau nggak ada berarti dia nggak pernah rekrut kan gitu ya. Jadi tidak pernah mengembangkan bisnis ini, karena banyak sekali Bapak Ibu ini yang sudah terima 150 juta sampai detik ini pun juga nggak pernah memberikan informasi kepada yang lain ya. Jadi kata Gus Nur ini, kalau orang terima duit 150 juta berupa bantuan kok nggak pernah menyampaikan ke yang lain, nah ini duitnya katanya duit nggak berkah katanya kan gitu ya. Lainnya tiap hari menebarkan manfaat, dia hanya duduk manis dapatnya hanya dapat 150 juta, artinya tidak ada keringat sama sekali yang keluar ya. Ini yang membedakan nantinya uang ini berkah sama tidak berkahnya. Sekali lagi, kalau di auto gajian ya, kita di sini ingin mendapatkan bantuan berupa modal usaha ya 150 juta. Makanya harapan dari Gus Nur kemarin, kalau sudah terima uang 150 juta ya dibuktikan dalam bentuk bisnis atau usaha, jangan dibentukan mobil ya. Nah, itu namanya memperkaya diri katanya kan gitu. Punya 5 akun, finish semuanya, belikan Pajero. Wah, ini yang keluar dari keinginannya dari beliau ya. Jadi intinya kita di sini diajak untuk mendapatkan modal usaha dipakai untuk usaha ya. Jadi ini yang menjadi dasar. Dan selanjutnya alhamdulillah kemarin dapat informasi juga ya, selain banyak juga yang sudah bergabung di auto gaji ini ya, mulai dari kalangan polisi, terus TNI sudah banyak ya. Bahkan kemarin ada yang gubernur sudah ikut, bupati sudah ikut ya, terus dari pas pampres juga ada yang ikut ya. Jadi banyak sekali ya oknum-oknum yang sudah bergabung dengan auto gaji. Hilang ya? Hilang Pak.